Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novianti dari kelas 10 MIPA 3. Nomor absen 27. Sekolah SMA Negeri 1 Bekasi. Alamat rumah, Duku Kelahiran, Desa Keibahan. Saya akan menjelaskan tentang tugas SKU yang kedua, yaitu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Kritik dan saran. Kritik atau mengkritik sebuah karya atau sebuah hal berarti mengungkapkan bagian-bagian suatu karya atau hal tersebut yang dirasa atau dianggap kurang bagus, kurang menarik, dan kurang benar. Menyampaikan suatu kritik terhadap suatu karya atau hal tertentu hendaklah disertai dengan alasan yang jelas dan logis, sehingga tidak berkesan hanya sekedar mengkritik. Kritik yang baik adalah bersifat membangun, yaitu mengecam kebijakan pemerintah yang dinilai keliru tapi harus mampu memberikan alternatifnya. Pernyataan yang dikeluarkan hanya punya dasar dan kriteria yang jelas. Tujuan kritik seharusnya menyadarkan pihak yang dikritik untuk mengubah sikap ke arah perbaikan, bukan sebaliknya, membuat yang dikritik sakit hati. Saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. Cara-cara menyampaikan kritik dan saran. Pertama, menyimak topik yang sedang dibahas dengan seksama dan penuh dengan konsentrasi. 2. Mencatat pokok-pokok bahasan agar benar-benar paham dalam menentukan bagian. Yang ketiga, menganalisis pokok-pokok isi bahasan dengan menentukan bagian-bagian yang hendak dikritik atau diberi saran. Yang keempat, menentukan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan isi bahasan tersebut, serta menentukan ide-ide baru atau perbaikan-perbaikan yang tepat untuk menyempurnakan dalam pembahasan. Yang kelima, mengemukakan atau menyampaikan kritik atau saran berdasarkan bahasan yang dibahas. Manfaat kritik dan saran. Yang pertama, menambah masukan-masukan baru yang belum dibahas agar lebih terinci dan lengkap. Yang kedua, mengganti bagian bahasan yang kurang baik dengan masukan yang lebih baik berdasarkan kritik dan saran yang diterima. Yang ketiga, menghilangkan bagian-bagian yang tidak tepat atau tidak perlu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kritik dan saran. 1. Anda hendaknya benar-benar memahami persoalan sehingga kritik dan saran yang dikemukakan dikatakan berdasar. Yang kedua, Anda hendaknya memberi pengantar terlebih dahulu dengan mengemukakan bagian yang akan dikritik atau diberi saran secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian sampaikan kritik atau saran Anda secara objektif. Yang ketiga, kritik dan saran yang disampaikan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang keempat, kritik hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Tidak berkesan menentang dan tidak menyinggung perasaan pihak yang diberi kritik atau diberi saran. Yang kelima, kritik dan saran disampaikan hendaknya disertai dengan argumen-argumen yang logis untuk memperkuat kritik dan saran. Yang keenam, kritik dan saran yang disampaikan harus ditunjukkan untuk menyampaikan masalah yang dibahas, bukan bertujuan untuk mengejek atau menjatuhkan pihak yang dikritik atau diberi saran. Yang ketujuh, dalam menyampaikan kritik dan saran, hendaknya disertai dengan ide-ide segar atau baru solusi yang tepat agar pihak yang dikritik atau yang diberi saran dapat lebih menyempurnakan bahasanya. Selanjutnya, cara menyampaikan sanggahan atau penolakan. Pertama, sampaikan dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, landasi dengan argumentasi yang masuk akal. Yang ketiga, yang ditolak pendapatnya bukan orangnya. Yang keempat, menunjukkan bagian yang lemah dan kelebihan pembicara. Yang kelima, kemukakan sanggahan dengan izin moderator. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.